Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Santapan Rohani Kristiani yang dibawakan oleh Pastor Dr. Tejo Woro OSC, dosen teologi Unpar. Selamat mendengarkan. Halaman belakang sebuah koran selalu menampilkan figur-figur tertentu yang dipandang secara unik mempertahankan kesetiaan mereka di dalam profesi mereka. Yang ditampilkan biasanya adalah orang-orang yang sederhana, tetapi yang hampir seluruh hidupnya diabdikan untuk menjaga, melestarikan tradisi dan juga kebiasaan-kebiasaan yang seringkali tidak diperhatikan orang. Dari mereka yang sering tampil di halaman belakang koran ini, bisa ditemukan bahwa ternyata memang mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka ini biasanya tidak punya posisi yang penting di masyarakat. Mereka juga bukan lulusan dari sekolah tinggi ataupun universitas. Bahkan banyak yang putus sekolah. Tetapi apa yang mereka lakukan penuh dengan kesetiaan. Dan itu menjadi halaman di koran yang menampilkan orang-orang yang setia di zaman ini melakukan perbuatan-perbuatan terutama dengan penuh pengabdian diri. Apa yang mereka lakukan seringkali menginspirasi, bukan karena hebatnya, tetapi justru karena dilakukan dengan penuh kesetiaan. Saudara-saudari, kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa mereka yang dengan penuh kesetiaan di daerah-daerah pelosok melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam pandangan dunia ini kecil dan mungkin tidak terkenal, sesungguhnya memberi pelajaran pada kita. Karena mereka ini mungkin bukan orang-orang yang diukur dari prestasinya di mata dunia. Mungkin mereka bahkan banyak ditolak. Mereka dianggap gagal di mata dunia. Dan dunia kita bisa kelihatan kejam terhadap orang-orang yang dipandang gagal oleh masyarakat. Dalam kacamata iman, kita menemukan bahwa sesungguhnya mereka yang penuh kesetiaan menjalankan perbuatan serta profesi di tempat-tempat terpencil justru adalah orang-orang yang besar, karena mereka melakukan semuanya itu dengan penuh kesetiaan. Marilah kita merenungkan Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Waktu itu orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tapi ia mengetahuinya lalu menyingkir. Banyak orang mengikutinya dan ia menyembuhkan mereka. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genap firman lewat Nabi Yesaya. Lihat hambaku yang kupilih dan kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ia takkan berbantah dan berteriak, orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai takkan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya takkan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Padanya para bangsa berharap.
Saudara-saudari, apa yang dilakukan Yesus adalah perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kesetiaan. Dan bagi kita, kesetiaan adalah iman. Itu adalah ungkapan iman kita yang paling kelihatan, terutama di dalam hal-hal yang kecil dan mungkin dianggap tidak hebat di mata dunia ini. Ketika menghadapi maksud buruk dan kebencian orang, Yesus tidak berhenti untuk melakukan kebaikan, untuk menyembuhkan banyak orang, untuk memberitakan kerajaan Allah. Bagi kita di zaman sekarang ini, mungkin dunia terlihat kejam terhadap orang-orang yang tidak punya prestasi. Tetapi di dalam iman kita tahu bahwa kesetiaan kita adalah ungkapan yang paling tinggi, paling kuat di hadapan Allah. Semoga kita sungguh-sungguh bisa setia dalam perkara-perkara kecil, di dalam hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh dunia ini, tetapi indah di mata Tuhan. Amin. Sobat Maestro, baru saja kita mendengarkan program Santapan Rohani Kristiani yang dibawakan oleh Pastor Dr. Tejo Woro OSC, dosen teologi Unpar. Simak juga konten rohani lainnya di channel YouTube @spiritcrosier. Tuhan Yesus memberkati.